Tapi kalau perlu baca 3 kali sebelum berangkat, aman sudah. Jangan sampai dilupakan. Itu salah satu doa. Alhamdulillahirabbil alamin, ahmaduhu ta'ala hamdal hamidin wa ashkuru ala ni'amihi syukur syakirin. Wa usalli wa sallimu ala habibihi wa sahbihi sayyidina Muhammad ibn Qasim al-Amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa barik ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa inshur rahmaz wa idna natallahu fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Tabarukan bil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal wa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Wa qala sallallahu alaihi wasallam hubbatil jannatu bil makarih wa hubbatin nar bis syahawat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim sallallahu alaihi wasallam. Yang kita sama-sama muliakan dan selalu doakan, yang selalu kita cintai dan selalu kita ikuti saran-saran dari beliau, Pemuda Dewan Muhtasar Pondok Besar Nahdlatul Ulama bersama Ketua Umum Pondok Besar Nahdlatul Ulama Maulana Syekh Hamzan Wali II. Mudah-mudahan kedua beliau tetap berjalan keadaan sehat walafiat, panjang umur, segala hajat, tujuan niat beliau berdua selalu diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam memimpin kita di organisasi yang terbesar tinggi. Mudah-mudahan kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Al-mukarramun, Bapak dan guru, para asatidz, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus pimpinan daerah muslimat Kabupaten Lombok Timur bersama pimpinan muslimat cabang, ya, 5 kecamatan gitu, ya, terutama warga sahabat gitu. Mungkin ada yang lain juga ikut, gitu. Mudah-mudahan nanti muslimat iziban gabungan insyaallah, ya, seperti di Madain yang sudah dibuat. Operator 02 selalu mendampingi acara muslimat, baik hizban akbar, baik hizban gabungan, baik hizban antara kecamatan dengan kecamatan yang lain atau kecamatan khusus Wonosabar. Jadi kita sudah mendengarkan laporan bahwa yang paling aktif itu adalah kecamatan Wonosabar, insyaallah. Karena masalah keaktifan itu tergantung dari pimpinan. Kalau pimpinannya tetap bergerak, tidak sadar, tidak merasa ada sifat-sifat yang kurang itu dan ini. Nah, pimpinan muslimat Wonosabar itu salah satu orang yang tergigih di dalam perjuangan Nahdlatul Ulama. Kebetulan pada saat tinggi dari kemarin tidak bisa hadir katanya beberapa kemarin di wilayah karena itu bulan sehat pernah jatuh di WC ceritanya.
WC ini kalau tidak dibersihkan itu berbahaya. Kadang-kadang jatuh orang itu bisa mati tinggal. Tapi untung dia masih ada dalam keadaan sehat. Kalau tetap dibersihkan karena dengan air. Setiap saat kita masuk kita wudhu, ambil air, mandi, itu perlu sekali itu. Mudah-mudahan itu pimpinan muslimat cabang Wanasaba itu ibu dari koordinator daerah Lombok Timur, Tuan Guru Al-Razi. Jadi ibunya beliau itu. Oke, adanya juga hati berjuang di Nahdlatul Wathon, ibunya juga hati berjuang di Nahdlatul Wathon. Alhamdulillah. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana untuk kedua hari ini kami ada acara bersama Profesor Dr. Fahrul Razi Dahlan MA. Ada syafaat wisuda anak kita yang menghatamkan 30 juz hafalannya di RG Rumah Al-Quran Pondok Pesantren Bagiatus Salam. Dihadiri oleh banyak para tuan guru, para asatidz, para doktor. Baru selesai jam 1:30 tadi. Jadi yang dekat yang muncul. Alhamdulillah. Makanya dari pagi kita berdiri. Dan sebabnya kita pakai kursi nggak apa-apa ya. Dan sepeda kena dulu lantai. Ada yang menamatkan khataman Al-Qur'annya dari Bali, dari Jakarta, dari Batam, dari Sumbawa. Alhamdulillah 15 orang 30 juz hafal Al-Quran. Mungkin ada di antara ibu-ibu muslimat ingin melihat putra-putrinya hafal Al-Quran, masukkan di sana di Pondok Pesantren Bagiatus Salam. Ada yang bisa hafal 2 tahun, ada yang 17 bulan, ada yang 12 bulan, ada yang 9 bulan. Dulu bida saya, yang hafal di sana 9 bulan ya, tapi sekolahnya, alhamdulillah. Jadi caranya itu menghafal itu luar biasa. Lebih cepat anak-anak kita itu hafal ya. Alhamdulillah ya. Mungkin di antara ibu-ibu muslimat atau para asatidz yang ingin melihat anaknya itu cepat menghafal Al-Quran 30 juz, silahkan dimasukkan di sana. Alhamdulillah luar biasa ya. Orang-orang jauh sudah datang apalagi kita yang agak dekat itu kan. Alhamdulillah. Jadi metodenya itu bagus luar biasa pengasuhannya itu kan. Dan kemudiannya menjadi pimpinan pondok pesantren di Ustaz Hidami ya, dan Hidami Asos itu dari Tuan Guru Mukti Mamban. Jadi keberkatan yang didapati oleh beliau itu keberkatan ya, jadi dirinya karena dirinya ini orang luar biasa. Alhamdulillah. Walaupun tua dulu ya, termasuk dia menjadi salah satu masyarakat untuk kami di Pancor. Sama-sama di sana mengajar di Pancor. Alhamdulillah. Jamaah kaum muslimin muslimat yang berbahagia, pimpinan anak cabang, pimpinan ranting muslimat di Wanasaba. Ya. Jamaah kaum muslimin muslimat semua yang hadir pada malam ini, pada sore hari ini, mudah-mudahan dengan kita sama-sama mengikuti pembacaan hizib Nahdlatul Wathon, insyaallah kehidupan kita semua akan mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Guru besar kita Bapak Maulana Syekh menjelaskan tentang barokah wasiat beliau apa katanya? Barokah itu tak bisa dibeli dengan emas intan sebesar alam jari. Berkah itu rahasia ilahi sirrullah, rahasia Tuhan, dialamatkan ke insan yang murni. Apa arti murni? Yang ikhlas. Belum datang untuk membaca hizib ikhlas. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu namanya orang yang murni. Besoknya di lagu perjuangan Bapak Maulana Syekh ya,
tentang cinta Maulana. Siapa yang cinta pada ayahnya, ikhlaskan hati, hidup mati bersama, apapun coba, tegakkan jiwa, tetap bersama demi iman dan takwa. Siapa yang cinta pada ummuna, ikhlaskan hati, hidup mati bersama, apapun coba, tegakkan jiwa, tetap bersama demi iman dan takwa. Siapa yang cinta pada Syekhuna, ikhlaskan hati, hidup mati bersama, apapun coba, tegakkan jiwa, tetap bersama demi iman dan takwa. Demi iman dan takwa, seperti disebutkan oleh Bapak Maulana Syekh dan wasiat beliau, hidupkan iman, hidupkan takwa, agar hidup semua jiwa. Jadi organ-organ pelungguh ini berjalan darah kita itu dari ujung rambut sampai ujung kaki, tidak ada tersumbat, agar hidup semua jiwa dari bawah sampai atas hidup semua. Peredaran darah ini normal dia, jauh dari penyakit-penyakit stroke. Mungkin kan banyak orang penyakit stroke. Apa sebabnya kira-kira? Itu tergantung pikiran. Kalau pikiran pelungguh nyangkut itu dan ini, datang dari penyakit stroke. Tapi kalau biasa-biasa kita berpikir, tidak memikirkan macam-macam, sehat, pasti itu bisa juga. Tapi kalau pikiran kita nggak keluar itu, datang dari tiba-tiba penyakit stroke begini. Agar hidup semua jiwa kita ini supaya hidup. Cinta teguh pada agama, cinta kita kepada agama Islam itu luar biasa. Cinta perlu kepada agama Islam, cinta harus ada cinta. Cinta perlu kepada Nahdlatul Ulama, cinta perlu kepada guru besar Nahdlatul Ulama, cinta kepada Ummuna Daul Mutasam guru besar Nahdlatul Ulama, cinta kepada ketua umum guru besar Nahdlatul Ulama. Karena beliau-beliau lah yang menjadi pimpinan kita yang tertinggi. Disampaikan setiap pengajian oleh beliau, Nabi katanya kalimat sami'na wa ata'na, jangan dibuang. Jangan di depan, ya, di depan beliau orang-orang mengatakan iya, oh enggak, tapi di belakang tidak. Itu salah itu. Tidak diperbolehkan di dalam agama. Sifat orang yang demikian itu namanya sifat seperti orang munafik. Tahu munafik? Ya, di depan iya, di belakang tidak. Kisahnya Al-Quran mengatakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Ya, muzabzabina baina zalika la ilaha illa wala ilaha, itu orang munafik. Tapi insya Allah saya yakin dan percaya, yang terutama ibu-ibu muslimat nih paling banyak menghadiri yang namanya pengajian. Kalau diajak sama pimpinan muslimatnya untuk bergabung, tidak berpikir dua kali. Langsung sudah dia. Tapi ada katanya, ya, cabang muslimat tadi yang mengeluh, Pak, kita di Madinah memang jauh. Kalau jauh, lebih banyak pahala kita, lebih banyak, sama dengan masjid. Siapa yang lebih jauh, lebih banyak pahalanya dari orang yang dekat. Sehingga sahabat pada zaman Nabi SAW
Ada seorang sahabat, ia menjual rumahnya dekat masjid, ya, supaya lebih jauh. Dia mau menjual rumahnya itu dekat dari masjid supaya lebih banyak pahalanya itu. Maunya lebih jauh, lebih banyak pahala. Contohnya, belunggu yang akan hadir di Muqaddimah Ultah hari Ahad yang akan datang tanggal 8 Januari di Pondok Pesantren Syekh Zainuddin di Bandung, kan jauh, banyak pahala belunggu. Dirangkaikan dengan Syafaatul Kubro, syafaat yang belunggu mengisi belangko syafaat, mengamalkan bapak-bapak kita, ibu kita yang meninggal dunia, diidarkan belangko syafaat pada hari itu. Ini sebabnya kami harapkan kepada yang memegang horari, terutama yang 02 atau kawan-kawan yang lain, baik markas cabang, markas ranting, ketua-ketua posko, diarahkan jamaah kita untuk hadir di pengajian Muqaddimah Ultah Nahdlatul Wathon. Dan yang kedua, yang selanjutnya, Ultah Barisan Hizbullah ke-23. Karena lahir Hizbullah ini tanggal 13 Januari tahun 2000. Dibentuk oleh Umuna Dewan Muntasar Besar Nahdlatul Wathon sewaktu beliau dari Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathon. Dibentuklah Barisan Hizbullah tahun 2000. Mangken umur Barisan Hizbullah 23 tahun. Akan kita mengadakan Ultah Barisan Hizbullah. Tanggal berapa? Bulan berapa? Mungkin Ultah Barisan Hizbullah akan kita gabung dengan hari jadi Nahdlatul Wathon. Tidak mungkin kemungkinan tanggal 13 akan kita lakukan Ultah Barisan Hizbullah. Jadi kita gabung, sudah 2 kali dia gabung, hadir dengan Barisan Hizbullah. Apakah sanggup pelunggu terutama ibu muslimat hadir dalam Ultah Barisan Hizbullah? Pasti. Dan terutama ibu-ibu muslimat ini, masya Allah, luar biasa. Paling banyak menghadiri pengajian ibu-ibu muslimat. Paling banyak mengeluarkan amal ibu-ibu muslimat. Tapi yang bersamaan sama dengan muslimin dengan muslimatnya kecuali waktu layatan di Mampiratan, bapak-bapak juga banyak, ibu muslimat juga banyak. Paling banyak menjadi penghuni neraka siapa? Ibu muslimat. Perempuan memang ada disebutkan di dalam hadis Nabi SAW. Itu seorang wanita-wanita yang tidak mau beribadah, tidak mau sholat, tidak mau itu, tidak mau ini. Tapi kalau ibu-ibu muslimat kita calon surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua masuk surga nanti sudah dijamin oleh Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Nabi perjanjian beliau, jaminan beliau, kullu ummati yadkhuluna jannah illa liman aba. Semua umatku tanpa kecuali, baik yang kecil apalagi, atau yang besar atau yang tua, semuanya masuk surga. Diistisnakan oleh Nabi SAW illa liman apa diabaskan aba wastakbara wa kana minal kafirin, maksudnya syaitan. Dia tidak mau sujud hormat kepada
Nabi Adam yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak mau dia. Apa jawabnya kepada Tuhan? Ana khairum minhu. Saya lebih hebat, lebih bagus dari Adam ya Tuhan. Tidak mungkin orang yang tinggi kedudukannya hormat kepada orang yang bawah. Tidak mungkin seorang presiden hormat kepada rakyatnya. Seolah demikian. Itu memang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya kan dia terus diusir dari surga. Masuklah Nabi Adam. Iya, masuk ke surga. Tapi hukum karma terjadi. Ya. Siapa yang mengeluarkan orang pasti dikeluarkan oleh orang. Atau dia sendiri yang mengeluarkan atau orang lain mengeluarkan. Akhirnya kena lama-lama usaha iblis berhasil. Nabi Adam makan buah, akhirnya keluar ke dunia. Nah, itu ada hikmah di balik itu. Seperti kita baca membaca itu, hikamun nusidat ya amat suman sasadat ilmun. Seandainya nggak keluar Nabi Adam, nggak ada ibu-ibu muslimat, bapak-bapak muslimin nggak ada. Cuma Nabi Adam sama Siti Hawa saja di surga. Di dunia nggak ada yang mengisi. Tapi di balik itu mempunyai hikmah yang luar biasa besarnya. Insya Allah Subhanahu. Jadi kita bertemu, berkumpul setiap pembacaan hizib Nahdlatul Ulama, apalagi pembacaan hizib gabungan. Tadi saya dengar itu di Pringabaya. Begitu juga di Mamban juga katanya. Alhamdulillah. Mungkin nanti ditempatkan di Semalun. Tapi kalau Pelungguh naik ke Semalun harus kendaraan itu diperiksa. Baik minyak rem, jadi semua diperiksa depan, kan? Karena tinggi ya. Tempat kita itu harus sehat begitu. Tapi sebelum berangkat, seperti tetap saya sampaikan kepada jamaah kita baik waktu layatan itu, ya, membaca tasyahud 3 kali. Kalau tasyahud 3 kali, seperti Pelungguh baca tahiyat waktu sembahyang, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh sampai akhir 3 kali. Jalan belum aman insyaallah. Supaya jangan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, ada tabrakan, ada yang jatuh, ada dilakukan oleh pohon. Kemarin masya Allah tabarakallah angin luar biasa. Saya pulang bersama pimpinan daerah dari bendara mengantar kepala desa salah satu calon DPR kita yang di Kecamatan Lenen Kaki Tahir, dia umrah kali. Nah, pas kita lewat jatuh kayu itu katanya, jatuhkan jatuh di mobil orang, masya Allah. Untung kita sudah lewat itu kan, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga waktu kita saat tadi, ya waktu wisuda di RK itu angin luar biasa besarnya, masya Allah. Namanya tahun baru nih, jadi Pelungguh hati-hati dia kalau berjalan. Tapi kalau Pelungguh baca 3 kali sebelum berangkat, nggak apa-apa, aman sudah. Jangan sampai dilupakan. Itu salah satu doa. Kena diterima tahiyat itu sewaktu Nabi SAW waktu Mi'raj. Di Sidratul Muntaha. Di sana diberikan dia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, saya ijazahkan. Oh ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya terima ijazah Budian. Al-Fatihah. Syekh Masyaallah. Al-Fatihah. Saya terima ijazahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ijazahkan kepada Pelungguh kalian yang hadir pada sore hari ini ijazah asma tasyahud. Saya ijazahkan kepada kalian yang hadir pada sore hari ini asma tasyahud. Itu sudah saya ijazahkan ya. Insyaallah bermanfaat ya, kepada kita semua. Karena perjalanan jauh kadang-kadang
Sembalun ke timur, ke barat, ya, ke barat, ke tengah, ya. Perjalanan Pelunggu itu masih panjang. Kita sedang berjuang di Nahdlatul mudah-mudahan Nahdlatul Wathon ini tetap dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berkat hizib yang Pelunggu baca. Setiap kita mengamalkan hizib, pasti kita terpelihara dari segala-galanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di dalam wasiat beliau mengatakan, siarkan hizib sampai merata agar banyak pendoa kita, pendoa negara, nusa dan bangsa, pendoa Islam sebesar. Alhamdulillah. Jadi kita perlu membaca dari ini. Walaupun kita tidak berkelompok atau perorangan, bisa membaca sendirian di balik sesi sholat tahajud, sesi sholat isya, sendirian langsung saja amalkan hizib. Hizib itu luar biasa, doa-doa para aulia. Bahkan doa yang masyhur, yang warid, yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikumpulkan oleh beliau, ya, dikumpulkan dia. Nah, jadi satu sudah. Jadi warga besar Nahdlatul Wathon tetap membaca doa tersebut, terutama hizib Nahdlatul Wathon. Ya, dari sejak kecil kiamat itu terus setiap rumah yang berganti-gantian ya. Setiap minggu kita baca hizib dan berganti-gantian keliling ya. Hizib ini memang nggak pernah putus ya. Itu dengan berkat hizib Nahdlatul Wathon tersebar di 34 provinsi, di Papua, alhamdulillah, di Aceh, alhamdulillah, di Kalimantan ya biasa, Sulawesi, di Jakarta, di Bali, di tempat-tempat yang lain 34 provinsi, alhamdulillah, dengan berkat hizib Nahdlatul Wathon. Itu sebabnya kita dilarang kita oleh guru besar kita Bapak Maulana Syekh untuk mencela orang yang sedang membaca hizib. Boleh tidak jadi. Alhamdulillah, di warga kita Nahdlatul Wathon luar biasa nih. Nah, kita kembali orang yang mencela orang-orang berdoa itu dikembalikan, ya, segala apa hasad-hasidnya itu dikembalikan oleh Tuhan kepada orang yang anti kepada hizib Nahdlatul Wathon. Oleh sebab itu, jemaah kaum muslimin muslimat yang berbahagia, terima kasih atas kehadiran Pelunggu yang dapat ketemu sama Pelunggu langsung dengan silaturahmi. Sebenarnya seperti yang disampaikan oleh pimpinan daerah Nahdlatul Wathon tadi, Umiyah pun mau hadir, sudah tidak ada jalan kita kemana, namanya banyak acara-acara mendadak, namanya orang penting, jadi dimadain. Sebenarnya dia yang menjadwalkan ya hari Ahad, tapi dia mendadak dipanggil ke Jakarta. Terus hari ini mendadak tamunya dari luar negeri, insya Allah nggak bisa kita jadi masalah seolah-olah walaupun beliau tidak hadir sudah ya tetap dijaga. Insya Allah Pelunggu tetap didoakan oleh Umuna Dewan Muhtasab Guru Besar Nahdlatul Wathon bersama Ketua Umum Guru Besar Nahdlatul Wathon bersama Umi Hajjah Sifahul Lubus juga demikian. Umi dari Putu Nafis juga demikian. Nah, berhubung beliau itu mempunyai dapil Pelunggu di sini 13 kecamatan ya. Karena beliau itu salah satu calon DPR provinsi, akan dipilih nanti tanggal 14 Februari tahun 2024 bersama Presiden. Jadi dua perlu pilih pada hari itu, Presiden terus DPR. Nah, adapun jadi gubernur, bupati ya mungkin di tahun 2024, mungkin Desember atau November depan itu ya, agak terakhir dia. Nah begitulah
dulu kan presiden, kemudian sedikit gubernur, kadang-kadang sama DPR, lain mudah-mudahan. Alhamdulillah. Apa yang disampaikan oleh pimpinan kita yang tertinggi itu sudah perlu lakukan. Ya Bismillah, ya Bismillah, ya, berdoa. Kalah ataupun menang itu bukan menjadi masalah, ya. Bukan jadi masalah. Orang itu setiap orang mau bertanding di dalam pemilihan kadang-kadang ya sampai sore itu kalah gitu. Nggak apa-apa, pokoknya kita laksanakan ikuti itu. Kalah ataupun menang itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebabnya setiap orang mau bergabung di setiap, mau jadi kepala desa, mau jadi bupati, ya, mau jadi DPR, mau jadi menjadi gubernur, menjadi presiden, kan seluruh baca amalan itu. Jadi surat Al-Imran itu. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fil nahar wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya' wa bi'adil ihsan. Berapa kali kita baca? 113 kali setelah sholat tahajud. Sesuai dengan artinya. Ya, tu'izzu man tasya', diangkat siapa yang Tuhan kehendaki. Wa tuzillu man tasya', dijatuhkan siapa yang Tuhan kehendaki. Nah, itu satu amalan kalau pelungguh mau jadi itu jadi ini. Itu amalan kita di dalam Al-Quran. Seperti pelungguh membaca tarekat izin. Nah, betul, harus pelungguh baca dia. Dan terutama anak-anak kita jadi santri. Ditambah dengan doa kalimat wahabli. Apa belum anak-anak kita ini? Alhamdulillah. Dibaca berapa kali sehari? Dalam satu hari semalam? Berapa kali biasa diamalkan itu? Wahid wa ishrina marratan fil yawmi wal lail. 21 kali dalam satu hari satu malam dan dalam melalui. Wahabli ya wahab wa ilma wa hikmatan irri ya razzaq wa kulli musahila wa bil khairi ya fattah wa fattah wa bil huda wa bil ilmi ya alim wa kulli musahila. Jadi bukan hanya orang yang mau menghafal Quran, mau menghafal kitab atau belajar ilmu, kita juga ya ibu-ibu muslimah, ibu-ibu yang sudah jingsir harus kita baca itu supaya menguatkan ingatan kita. Karena beliau mengatakan, Bapak Maulana Syekh, kalau orang diberikan ilmu, mengamalkan ilmu ini akan menjadi orang yang tinggi ilmunya oleh Allah, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau diberikan kekayaan, orang yang luar biasa kayanya. Jadi mengamalkan amalan dari guru besar kita Bapak Maulana Syekh. Salah satu amalan yang dipakai mengalahkan kawan-kawannya sewaktu beliau belajar di madrasah Solatiyah. Ini nggak ada yang mengalahkan beliau itu. Ya, ilmunya di luar kepala sebenarnya. Dengan doa tadi, dengan amalan maaf itu. Alhamdulillah. Jadi ilmunya harus diturunkan pada anak-anak kita. Itu ilmu-ilmu yang luar biasa hebatnya dari jurusan kita Bapak Maulana Syekh. Di samping yang kita baca setelah maghrib, setelah subuh, tarekat hizib betul, wakon diawali dengan ayat Al-Quran Muhammadur Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari rahama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathaluhum bit-tawrat wa mathaluhum bil-injil kadzalika akhraja syatahu fa'adarahu fastaghlaza fastawa 'ala suqihi yu'jibu az-zurra'a liyaghiza bihimul kuffar wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus shalihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Diakhiri dengan doa Nabi, doa pusaka Rabbana anfa'na bima 'allamtana.
Itu perlu amalkan selesai sholat maghrib, selesai kita zikir, tahmid, tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Itu jadi doa kita sudah. Muhammad Rasulullah. Terus nanti pas sholat subuh selesai zikir, perlu dibaca. Kita rekan hizib nadatul watan supaya ilmu pelunggu kita ini barokah, menyambung sampai kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya ilmu Nabi, ilmu musalsal. Apa itu musalsal? Ilmu sambung menyambung. Dari guru besar kita nyambung ilmu kita. Beliau dari gurunya nyambung. Gurunya dari gurunya, gurunya dari gurunya sampai kepada Rasul. Itu namanya ilmu musalsal, sambung menyambung. Ilmu Nabi turun kepada sahabat, sahabat turun kepada tabi'in, sehingga Nabi mengatakan fatuba liman yarani wa amana bi. Apa itu tuba? Tuba itu sangat beruntung orang yang pernah melihat aku, katanya Rasul. Wa amana bi, dengan sebab dia pernah melihat Nabi langsung dia beriman. Tapi lebih hebat lagi, disebut 3 kali. Fatuba, fatuba, fatuba liman lam yarani wa amana bi. Sangat beruntung, sangat beruntung, sangat beruntung orang enggak pernah melihat aku, tapi dia beriman. Dan mungkin apa katanya bisa bawa baju. Kalau sakit tidak satu. Tapi walaupun tidak pernah dilihat Nabi, beriman dia. Ini sebabnya disebut 3 kali fatuba, fatuba, fatuba. Kalau sahabat disebut 1 kali fatuba liman yarani wa amana bi. Fatuba, fatuba, fatuba liman lam yarani. Seperti pelunggu pernah melihat Nabi? Tidak pernah. Tapi percayakan kita bahwa Nabi salah satu utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi akhir zaman. Walaupun tidak pernah melihat, kita sudah diceritakan oleh guru kita bahwa Nabi akhir zaman adalah Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Percaya kita itu bahwa Nabi akhir zaman. Siapa yang tidak percaya bahwa Nabi akhir zaman, itu termasuk orang kafir. Sama seperti Ahmadiyah. Ahmadiyah ya. Ada Nabi setelah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nama nabinya Mirza Ghulam Ahmad. Itu kafir dia. Kafir. Siapa yang tidak percaya bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi akhir zaman, kafir sekali. Tapi alhamdulillah kita ini di warga besar Nahdlatul Ulama selalu mendengar apa yang disampaikan oleh guru besar kita Bapak Maulana Syekh, supaya kita mendapat barokah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pelunggu-pelunggunya termasuk apa? Pejuang-pejuang Nahdlatul Ulama. Aktif berjuang kita ini, pembela akhirat tampil ke depan, membuka jalan Nahdlatul Ulama, aktif berjuang dalam barisan keridhaan Tuhan, Tuhan, ya, keridhaan Tuhan kita harapkan dengan. Nah, oleh sebab itu, dengan kehadiran pelunggu-pelunggu Islamiyah kita semua, mudah-mudahan kita mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti Nabi mengatakan, ridallah fi ridal walidain. Keridhaan Tuhan tergantung keridhaan kedua orang tua. Ya, orang tua kita masih kita rawat bagus-bagus deh. Ya, yang punya orang tua. Tapi yang kalau yang sudah meninggal ditinggalkan, ya bacakan dia Fatihah, Surah Ikhlas, ayat-ayat yang lain, banyak mengeluarkan amal untuk dia. Apalagi akan diadakan huldah, mukadimah huldah ya Nahdlatul Ulama di Anjani tanggal 8 Januari. Kita harus menghadiri hal tersebut. Kalau punya kesempatan. Tapi kalau ada sesuatu tidak bisa ditinggalkan, ya apa-apa. Niatkan untuk hadir. Ya, ada masalah itu urusan yang lain. Terima kasih, kami tidak perpanjang. Mudah-mudahan yang sekalipun beberapa kalimat, karena dari pagi kita punya acara sampai sore, bahkan sampai malam nanti. Insya Allah besok, lusa, tetap dia
Mudah-mudahan ada manfaatnya. Waalaikumsalam. Allahumma taqabbal hadi ila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.